Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita cek kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang virus. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ketua kelas silakan bagikan kelompoknya dan lakukan diskusi tentang apa itu virus. Baik Pak. Sampai di mana hasil diskusinya? Tinggal jadi contoh gambar virusnya lagi Pak. Baik, Bapak tunggu 5 menit. Ya Pak. Oke, kelompok 1 silakan bacakan hasil diskusinya di depan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Virus merupakan itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan kembali ke Terima kasih Pak. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok pertama dan kelompok terakhir tentang virus. Di sini akan Bapak jelaskan gambaran sedikit tentang virus, di mana virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, bakteri hingga archaea. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota. Sementara virus yang menginfeksi sel-sel prokariot seperti bakteri dan archaea dikenal sebagai bakteriofag. Keberadaan virus pertama kali diketahui melalui tulisan ilmiah Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 yang menguraikan patogen non-bakteri yang menginfeksi tanaman tembakau dan penemuan virus mosaik tembakau oleh Martinus Weigenreich pada tahun 1898. Hingga tahun 2019, lebih dari 6.000 spesies virus telah dideskripsikan secara rinci. Virus telah menginfeksi sejak zaman sebelum Masehi. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa penemuan-penemuan, yaitu laporan mengenai infeksi virus dalam hieroglif dan Memphis pada ibu kota Mesir kuno pada tahun 1400 sebelum Masehi yang menunjukkan adanya penyakit poliomielitis. Selain itu, Raja Fir'aun Ramses V meninggal pada tahun 1196 sebelum Masehi dan dipercaya meninggal karena terserang virus smallpox. Nah, kemudian pada zaman sebelum Masehi, virus endemik yang cukup terkenal adalah virus smallpox yang menyerang masyarakat Tiongkok pada tahun 1000-an. Akan tetapi pada tahun 1798, Edward Jenner menemukan bahwa beberapa
pemerah susu memiliki kekebalan terhadap virus pox. Hal tersebut diduga karena virus pox yang terdapat pada sapi melindungi manusia dari virus pox. Nah, kemudian penemuan tersebut dipahami kemudian merupakan pelopor penggunaan vaksin. Pada tahun 1880, Louis Pasteur dan Robert Koch mengemukakan suatu germ theory, yaitu bahwa mikroorganisme merupakan penyebab penyakit. Pada saat itu terkenal postulat Koch yang sangat terkenal hingga saat itu, yaitu yang pertama, agen penyakit harus ada dalam setiap kasus penyakit. Kemudian, agen harus bisa diisolasi dari inang dan bisa ditumbuhkan secara in vitro. Kemudian, ketika kultur agen murni diinokulasi ke dalam sel inang sehat yang rentan, maka dapat menimbulkan penyakit. Kemudian, agen yang sama dapat diambil dan diisolasi kembali dari inang yang terinfeksi tersebut. Penelitian mengenai virus dimulai dengan penelitian mengenai penyakit mosek yang menghambat pertumbuhan tanaman tembakau dan membuat daun tanaman tersebut memiliki bercak-bercak. Kemudian ada asal-usul virus, di mana virus selalu berdampingan dengan organisme dan mungkin telah ada sejak sel hidup pertama kali berevolusi. Virus tidak meninggalkan fosil, sehingga asal-muasal virus hanya bisa dihipotesiskan dengan cara-cara seperti teknik biologi molekular. Selain itu, materi genetik virus kadang-kadang berintegrasi ke dalam garis benih organisme inangnya, sehingga mereka dapat diturunkan secara vertikal ke keturunan inang selama beberapa generasi. Hal ini memberi sumber informasi yang tak ternilai bagi ahli paleovirologi untuk melacak kembali virus kuno yang telah ada hingga jutaan tahun lalu. Ada 3 hipotesis utama tentang asal-usul virus, yaitu regresi, keluar dari sel, dan koevolusi. Infeksi virus pada sel inang dapat menimbulkan penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit infeksius. Penyebaran virus dari satu inang ke inang lain bisa dilakukan dengan banyak cara, tetapi setiap virus memiliki karakteristik tertentu dan mengandalkan cara tertentu untuk menyebar. Banyak virus yang menginfeksi tumbuhan berpindah dari satu tumbuhan ke tumbuhan lain sehingga melalui serangga dan organisme lain yang disebut sebagai vektor. Bagian-bagian virus. Nah, beberapa virus beserta contohnya dari isi tubuhnya. Yang pertama ada virus yang isi tubuhnya RNA dan bentuk tubuhnya menyerupai kubus. Contohnya virus poliomielitis, virus radang mulut dan kuku, dan virus influenza. Kemudian ada virus yang isi tubuhnya RNA, protein, lipid, dan polisakarida. Contohnya paramyxovirus. Kemudian ada virus yang tubuhnya RNA dan protein yang banyak lipid. Contohnya virus cacar. Beberapa contoh virus yang merugikan bagi manusia diantaranya, yang pertama ada influenza virus yang menyebabkan penyakit flu atau influenza yang menyerang saluran pernafasan atas, kulit, dan juga tulang. Nah, gejalanya itu bisa berupa demam, pilek, pusing, pegal, dan batuk. Kemudian ada Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Nah, penyakit yang disebabkannya itu yaitu penyakit AIDS. Di mana penyakit AIDS ini menyerang pada sel darah putih, limfosit T, sistem dan juga sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian gejalanya itu berupa gabungan beberapa jenis penyakit. Nah, biasanya beberapa jenis penyakit yang timbul ini disebabkan karena virus HIV ini menyerang sistem imun tubuh, sehingga sistem imun tubuh yang menurun menyebabkan beberapa penyakit itu bisa mudah menyerang pada manusia. Kemudian ada virus hepatitis virus, di mana menyebabkan penyakit hepatitis yang diserangnya itu berupa sel-sel hati, di mana gejalanya itu bisa berupa perut membesar dan tubuh menjadi kuning. Nah, kemudian ada virus Ebola yang menyebabkan penyakit Ebola, di mana virus Ebola ini menyerang sel-sel pertahanan tubuh dan gejalanya itu berupa demam disertai dengan pendarahan. Dan kemudian ada Measles virus yang menyebabkan penyakit cacar, di mana penyakit cacar ini menyerang sel kulit, di mana gejalanya itu berupa demam, batuk, pilek, luka cacar seluruh tubuh. Ciri-ciri virus, di mana virus hanya dapat dikembangkan oleh sel-sel hidup lain. Kemudian untuk bereproduksi hanya memerlukan asam nukleat saja. Kemudian virus tidak dapat membelah diri,
tidak bisa diendapkan, hanya dapat dikristalkan dan juga tidak dapat bergerak dan melakukan metabolisme sendiri. Struktur virus terbagi menjadi dua, yaitu ada virus kompleks dan virus berselubung. Secara umum, struktur virus pada bagian kepala terdiri atas kapsid yang merupakan selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus. Kemudian ada asam nukleat yang merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat virus. Kemudian ada leher virus. Hanya virus kompleks yang memiliki leher virus, di mana tidak semua jenis virus itu memiliki leher. Kemudian ada bagian terakhir, ada ekor virus. Serabun ekor berfungsi sebagai alat perlekatan virus dengan inangnya. Kemudian ada lempengan dasar pada virus memperkuat perlekatan virus pada inang karena terdapat jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini berfungsi untuk memasukkan DNA ke dalam sel inangnya sehingga virus bisa dapat berkembang biak. Di dalam kelompok virus juga terdapat beberapa klasifikasi. Di antaranya ada 7 kelompok klasifikasi. Yang pertama yaitu virus DNA untai ganda, kemudian virus DNA untai tunggal, virus RNA untai ganda, virus RNA untai tunggal positif, virus RNA untai tunggal negatif, virus RNA untai tunggal transkripsi balik, dan virus DNA untai ganda transkripsi balik. Karena virus biasanya memanipulasi mekanisme sel induknya untuk bereproduksi, virus ini menjadi sangat sulit untuk dibunuh. Nah, metode pengobatan sejauh ini yang dianggap paling efektif yaitu dengan vaksinasi, di mana vaksinasi ini untuk merangsang kekebalan alami tubuh terhadap proses infeksi dan obat-obatan yang mengatasi gejala akibat infeksi virus. Penyembuhan penyakit akibat infeksi virus biasanya disalah antisipasikan dengan penggunaan antibiotik yang sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan virus. Efek samping penggunaan antibiotik adalah resistansi bakteri terhadap antibiotik. Karena itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah suatu penyakit disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah, infeksi virus atau bakteri pada umumnya menimbulkan demam. Hanya saja infeksi bakteri hanya meningkatkan kadar sel darah putih, sedangkan infeksi virus tidak. Tetapi infeksi virus bahkan jamur akan meningkatkan kadar antibodi. Baiklah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Di sini dapat kita tarik kesimpulan di mana kata virus berasal dari bahasa Latin virus yang berarti racun dan cairan berbahaya lainnya. Yang lebih jauh berasal dari rumpun bahasa Indo-Eropa lain seperti bahasa Sanskerta disebut dengan visa dan bahasa Avesta juga disebut dengan visa. Sedangkan dari bahasa Yunani kuno disebut dengan iok yang semuanya berarti racun. Baiklah, itu pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Jika tidak ada, di sini Bapak akan bertanya. Menurut kalian, makhluk hidup apa saja yang dapat diinfeksi oleh virus? Ya, silakan Wendy. Tumbuhan, Pak. Yang Manusia juga, Pak. ya, boleh tepuk tangan untuk Wendy. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan dan semua kuis juga sudah terjawab, di sini Bapak ada tugas yang harus kalian selesaikan. Silakan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Mengenai tugas yang Bapak berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, Wendy. Ini, Pak, tugasnya ditulis dalam buku beliau atau gimana, Pak? Silakan kerjakan dalam buku latihannya masing-masing ya. Baik, Pak. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak, Pak. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan mengenai tugasnya, sampai ketemu minggu depan. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.